Oke, setelah melihat chapter terbaru dari manhwa LSZ, ceritanya jadi semakin menarik dan semakin melebar, tapi seperti bisa ditebak bagaimana alur cerita ke depannya. Sebelum kita bahas beberapa hal menarik yang mungkin saja terjadi di chapter mendatang, mari kita bahas dulu hal-hal penting yang terjadi pada chapter 237. Pertama, Mimin masih bingung bagaimana cara Jiwoo membawa ibunya dan kembali bertemu dengan Kertan. Apakah ia berlari sekuat tenaga atau menggunakan mobil? Kalau menurut kalian gimana? Yang kedua, nampaknya tidak ada orang yang tahu jika Kaiden menghancurkan fasilitas. Berarti saat Jiwoo pergi, itu udah lumayan cukup lama ya. Karena Kaiden aja yang bisa dibilang lebih cepat dari Jiwoo nyampe rumah belakangan ya, walaupun nanti emang dikasih tahu juga pas di patch-patch terakhir bahwa Kaiden telah menghancurkan fasilitas. Tapi Mimin jadi mengambil kesimpulan kayaknya penjelasan waktu di manhwa LSZ itu agak kacau. Kayak yang chapter-chapter sebelumnya tuh, pas si Pak Botak nginterogasi ibu Jiwoo, tiba-tiba setelahnya dia udah ada di rumah sakit dan akhirnya ketemu sama Jiwoo yang sedang nyari ibunya. Kalian ngerasa gitu juga nggak? Nah, yang terpenting akhirnya informasi terkait dengan penelitian manusia untuk menjadi awaken buatan terbongkar. Dan dari ekspresi Kerten dan juga Kaiden nampaknya mereka belum mengetahui hal tersebut, yang artinya informasi ini benar-benar rahasia. Dan mungkin Awaken peringkat dunia juga tidak mengetahui terkait dengan penelitian Awaken tersebut. Selanjutnya, pria bertubuh besar yang berada di samping Kang Yujong saat melihat manusia buatan. Apakah ia seorang Awaken? Nampaknya 50-50. Bisa jadi ia Awaken atau ternyata ia juga merupakan Awaken buatan seperti Pak Botak. Tapi melihat dari statusnya, kayaknya ia merupakan salah satu petinggi di fasilitas tersebut. Dan yang terakhir, yaitu laporan terkait dengan hancurnya fasilitas penelitian. Nah, ada sosok seseorang yang melaporkan kayaknya kepada pimpinan atau orang yang memiliki jabatan lebih tinggi lagi. Bisa jadi jabatannya lebih tinggi daripada pria bertubuh besar yang berada bersama Dr. Kang Yujong sebelumnya. Nah, melihat dari informasi yang diberikan oleh orang tersebut kepada petinggi ini nih, kayaknya ya ini asumsi Mimin, kemungkinan besar ada salah satu dari petinggi tersebut yang juga merupakan Awaken. Bisa jadi yang menerima laporan ini juga termasuk top 10, atau jangan-jangan pria bertubuh besar sebelumnya, atau mungkin juga ada orang lain yang belum terekspos yang juga bagian dari top 10 peringkat dunia. Kenapa Mimin mengatakan hal tersebut? Karena nampaknya fasilitas penelitian tersebut memiliki banyak informasi terkait dengan Awaken. Melihat mereka mengetahui bagaimana kemampuan Kaiden, otomatis pasti ada orang dalam ataupun ada orang yang juga merupakan Awaken asli. Kalau misalkan mereka hanyalah manusia buatan semua, tidak mungkin mereka mengetahui informasi detail terkait dengan Awaken. Jadi fix ya, pasti ada salah satu dari petinggi fasilitas tersebut yang juga merupakan Awaken. Tujuannya apa? Belum diketahui ya, tapi mungkin untuk menguasai dunia. Lalu apakah berafiliasi dengan Frame? Mungkin saja. Atau sekarang belum, tapi di masa depan mungkin akan bekerja sama. Itu juga bisa terjadi. Lalu, kira-kira apa yang terjadi di chapter selanjutnya? Pertama, nampaknya Jiwoo dan rombongannya akan kembali ke Korea. Selanjutnya, Jiwoo akan memberikan informasi kepada Yeojeong yang merupakan pimpinan Shinhwa, atau mungkin nanti Kaiden yang memberikan informasi kepada Shinhwa, di mana ujung-ujungnya pasti nanti akan diadakan pertemuan para petinggi Awaken untuk membahas hal tersebut. Karena penelitian Awaken ini kayak merupakan hal yang sangat rumit dan mungkin bisa mengancam Awaken-Awaken yang ada di Korea. Mengancamnya gimana? Ya tiba-tiba diculik lalu dijadikan bahan penelitian. Itu kan mungkin saja terjadi.
Nah, di awal video Mimin bilang ceritanya jadi kayak mudah ditebak. Maksudnya adalah bagi kalian yang sudah membaca manhwa Noblesse pasti kayak tahu kira-kira kemana tujuan dari ceritanya. Melihat adanya manusia buatan, organisasi misterius, itu kan mengingatkan kita tentang pengembangan manhwa Noblesse dahulu. Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya kayak gitu juga. Mudah-mudahan enggak ya. Kalau misalkan kayak gitu seperti yang Mimin bilang di video-video sebelumnya jadi membosankan. Kenapa? Karena nanti ya ujung-ujungnya mungkin kayak Noblesse. Akhirnya para Awaken yang awalnya bermusuhan satu sama lain menggabungkan tenaga untuk menghancurkan organisasi misterius yang berusaha untuk memusnahkan Awaken murni. Aduh, kalau kayak gitu nggak banget dah. Mimin mengharapkan pengembangan cerita yang lebih baik. Mudah-mudahan Son Ji-ho punya ide yang lebih bagus dibandingkan cerita yang mirip dengan karyanya terdahulu yaitu Noblesse. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coret-coret di kolom komentar. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.